Senang berjumpa kembali semua. Pada bagian ini, kita akan mencoba untuk mengembalikan hasil dari suatu fungsi dengan multiple item menggunakan metode tuple unpacking. Sebagai bahan pengingat, mari kita mencoba untuk unpacking suatu nilai tuple di dalam suatu list. Misalkan kita memiliki harga komoditas yang berupa list. List tersebut berisi data tuple. Yang pertama adalah beras, memiliki harga misalkan 20.000. Selanjutnya, cabai yang memiliki harga 30.000. Selanjutnya, bawang yang berharga 22.000 per kilogram. Lalu kita eksekusi. Selanjutnya, buat unpacking, kita dapat menggunakan fungsi for loop. For item, misalkan, in harga komoditas print item, sehingga akan mengembalikan berupa tuple satu persatu. Selanjutnya kita ingin melakukan unpacking dari nilai tuple tersebut, yaitu for komoditas harga in harga komoditas. Selanjutnya print komoditas. Maka akan mencetak nama komoditasnya, yaitu beras, cabai, dan bawang. Selanjutnya jika kita ingin mengembalikan harganya adalah komoditas, harga in harga komoditas print harga. Maka yang muncul adalah item kedua di dalam tuple, yaitu harganya. Misalkan pada tahun selanjutnya harga komoditas tersebut adalah naik, maka kita dapat menuliskannya seperti ini. Misalkan ada kenaikan sebesar 10%, ya, berarti ditambah harga dikali 0,1. Maka harganya menjadi naik 10%, seperti ini. Begitupun pada suatu fungsi, seringkali fungsi akan mengembalikan atau return berupa tuple untuk menghasilkan output multiple item atau returning multiple item. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba dalam bentuk contoh. Misalkan kita memiliki suatu list yang berupa tuple, yaitu jam kerja suatu pekerja. Yang pertama adalah misalkan namanya Asep. Dia memiliki jam kerja selama 1 bulan misalkan 100 jam. Yang kedua adalah Ujang. Dia memiliki jam kerja misalkan 800 jam. Selanjutnya adalah Agus. Agus memiliki jam kerja 850. Jangan lupa dalam kurung. Dari informasi jam kerja tersebut, kita ingin mencoba untuk menentukan siapakah pegawai terbaik pada bulan tertentu. Parameternya adalah kita dapat melihat siapa yang jam kerjanya paling tinggi pada bulan yang bersangkutan. Pertama-tama, mari kita membuat fungsi cek pegawai berdasarkan jam kerja. Lalu isinya di dalam fungsi tersebut, yang pertama adalah set nilai string yang kosong untuk nama pegawai. Selanjutnya, tahap kedua, misalkan kita dapat menentukan set angka awal. Angka awal ini merupakan referensi. Selanjutnya, kita melakukan proses looping. Dan yang terakhir, return berupa tuple dengan 2 item, yaitu nama dan jam kerja. Mari kita mengisi fungsinya. Yang pertama adalah variabel pegawai terbaik bulan ini, yaitu berupa string yang kosong. Mengapa kosong? Karena kita belum memulainya dalam proses iterasi. Selanjutnya sama untuk jam kerja maksimum saat ini. Berarti dia mulai dari 0 untuk jam kerja. Setelah itu adalah proses looping.
Untuk proses looping, kita akan menggunakan for loop. For pegawai, jam, in jam kerja, lalu jika jam lebih besar dibandingkan maksimum saat ini, maka pegawai terbaik bulan ini sama dengan pegawai. Selanjutnya, max saat ini yang merepresentasikan jumlah jam kerja dari masing-masing pegawai sama dengan jam. Selanjutnya, else, pas, tidak perlu melakukan apapun. Dan yang terakhir, kita ingin memiliki nilai berupa dua item yang berada di dalam tuple. Sehingga kita dapat menuliskan return pegawai terbaik bulan ini, nama pegawainya, lalu maksimum jam kerjanya, maksimum saat ini. Setelah itu kita eksekusi. Ini kita pindahkan di atas biar lebih jelas. Dan perhatikan pula, kata kunci return harus sejajar dengan kata kunci for. Sehingga looping akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum menjalankan perintah selanjutnya. Ini jika salah, maka kita lihat. Eksekusi. Sepertinya tadi barusan kita kurang satu spasi ya, sehingga dapat menimbulkan pesan error seperti itu. Jadi Anda harus selalu memperhatikan posisi indentasi. Selanjutnya kita akan menyimpannya pada suatu variabel yang bernama hasil. Cek pegawai berdasarkan jam kerja. Jam kerja. Setelah itu kita eksekusi. Error max, oh ini kurang huruf I di sini, berarti kita tulis di sini demi typo. Eksekusi, eksekusi. Selanjutnya hasilnya adalah Agus. Ya, dia bekerja sebanyak 850 jam. Misalkan ternyata Ujang dia lebih rajin ya, misalkan dia 1800 ekstrim. Enter, enter, enter. Maka hasilnya adalah Ujang. Jadi berdasarkan logika yang ada di sini, mari kita coba pahami satu persatu. Proses looping yang pertama, dia akan mengambil item tuple yang pertama pada elemen list jam kerja. Sehingga yang pertama di sini adalah accept dan 100 di dalam jam kerja. Jika jam kerjanya lebih dari maksimum saat ini, accept adalah 100, ini maksimumnya adalah 0, maka saat ini yang terbaik adalah nama pegawainya. Nama pegawainya berarti accept. Selanjutnya, max saat ini akan sama dengan jam kerjanya accept ya, berarti dia akan berubah menjadi 100 ketika looping yang kedua. Selanjutnya, proses looping yang kedua, pegawai jam in jam kerja. Di sini pegawainya adalah Ujang. Dia memiliki jam kerja 1800. Berarti dia lebih dari jam kerja saat ini, yaitu Asep yang memiliki nilai 100 jam. Karena lebih besar, maka pegawai terbaik bulan ini adalah Ujang. Dan maksimum jam saat ini adalah 1800. Selanjutnya, loop yang terakhir adalah Agus. Nah, nama pegawainya Agus, jam di dalam jam kerja. Jam kerja Agus adalah 850. Sedangkan maksimum saat ini sebelumnya adalah Ujang, yaitu 1800. Karena tidak memenuhi syarat jam lebih besar dibandingkan dengan max saat ini, maka logika dari proses looping akan melanjutkan pada bagian yang else dan melakukan pass, yang artinya tidak melakukan apapun. Karena ini Agus adalah elemen yang terakhir, sehingga proses looping tersebut
selesai. Lalu selanjutnya akan return atau mengembalikan nilainya berupa tuple, yaitu dua item. Yang pertama adalah pegawai terbaik bulan ini, dan yang kedua adalah maksimum saat ini dari segi jam kerja. Selanjutnya, kita ingin mengecek hasilnya dengan variabel hasil, yaitu cek pegawai dengan parameter jam kerja. Lalu ketika kita ingin mengeksekusi hasil, maka hasilnya adalah ujang 1800 jam. Selain itu, kita pun dapat melakukan tuple unpacking satu persatu. Misalkan kita ingin nama dan jam kerja. Jam kerja. Dari fungsi cek pegawai yang memiliki parameter berdasarkan jam kerja untuk menentukan siapa yang terbaik pada bulan ini. Kita eksekusi. Selanjutnya, ketika kita mengeksekusi nama saja, maka hanya ujang yang keluar. Sama seperti halnya jika Anda ingin mengetahui berapa jumlah jam kerjanya untuk pegawai terbaik bulan ini, Anda tinggal mengeksekusi jam kerja. Dan hasilnya adalah 1800. Sekian tutorial pada bagian ini. Sampai bertemu kembali pada bagian yang selanjutnya. Jika Anda ingin melihat materi yang premium, Anda dapat klik link pada bagian deskripsi. Namun jangan khawatir, Anda dapat menikmati materi-materi lainnya pada channel YouTube ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jika Anda ingin request materi lain yang berhubungan dengan channel ini, Anda dapat menuliskannya pada kolom komentar. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, sehingga Anda dapat mengambil manfaat untuk kehidupan Anda sehari-hari.